Perkenalkan, nama saya Muhammad Koridi Panugrama Purnas, NPM D1C021060, UTS Pancasila. 1. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia, terutama mahasiswa di perguruan tinggi, agar menjadi manusia yang berprofesional dan bermoral. Tujuan dari adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu sebagai dasar-dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa maksudnya kita takwa terhadap Tuhan pada agama kita masing-masing. Contohnya, saya seorang muslim wajib taat untuk menutupi aurat serta mengerjakan sholat 5 waktu serta menjauhi hal-hal yang berpengaruh buruk seperti maksiat. Kerukunan antar umat beragama. Contohnya tidak bermusuhan ataupun saling melecehkan sesama umat muslim. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persamaan derajat. Contohnya di sekolah waktu SMA, semua murid diwajibkan berpakaian yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. 3. Persatuan Indonesia. Maksudnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya pada saat menolong teman kesusahan, seperti misalnya terjadi musibah, rumahnya kebakaran, kita sebagai temannya melakukan open donasi atau memberikan pakaian yang masih layak dipakai atau sejenisnya berupa uang. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya negara kita lebih mengutamakan rakyat. Contohnya, masalah di lingkungan keluarga dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti adanya kesalahpahaman antara kakak dan adik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti seorang kepala desa wajib bersikap adil kepada seluruh rakyat yang di desa tersebut. 3. Sejarah lahirnya Pancasila. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 yang diketuai Dr. KRT Rajman Weyodingrat, ia membahas tentang dasar-dasar negara Indonesia. Anggotanya terdiri dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 1. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada sidang hari pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, yaitu secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan negara yang dibentuk hendaklah negara yang integrastik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2.
integrasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Semula Soekarno hendak memberi nama 5 prinsip dasar negara di atas sebagai pancadrama. Salah satu ahli mengusulkan pemberian nama rumusan usul darat negara tersebut sebagai Pancasila. 4. Pancasila sebagai dasar negara identitas, yaitu atas yang menjadi pijakan di mana memberikan kekuatan suatu negara untuk berdiri. Fungsinya yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur negara kesatuan Republik Indonesia seperti unsur wilayah ataupun status WNI. Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian pandangan hidup. Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu berasal dari budaya masyarakat bangsa kita sendiri. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 4. Pancasila sebagai jawaban Indonesia. Maksudnya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila di mana terhadap 5 sila yang menjadi ciri-ciri khas bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagian kepribadian bangsa berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila mempunyai ciri khas yang dimiliki Indonesia. 5. Hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. 1. Sistem norma hukum diciptakan dan diberikan oleh institut yang memang memiliki kompetisi atau kewenangan dalam membentuk dan memberikan hukum, contohnya badan legislatif. 2. Cita hukum sebagai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam prakteknya bukan hanya undang-undang, Mahkamah juga melakukan pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu yang sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Perpu merupakan persatuan yang dikuat Presiden yang bersikap sementara untuk menjawab masalah yang bersifat genting atau memaksa. Pancasila adalah perundangan tertinggi. 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Tap MPR hukum dasar tidak tertulis. 4. Undang-undang. 5. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi.